Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, kita bersyukur pagi ini udara segar bisa kita hirup, udara yang Allah siapkan untuk kita kaum muslimin. Mereka yang munafik nanti bangunnya agak siangan, mereka orang-orang kafir nanti belakangan bangunnya. Sementara kita bangun duluan dan menghirup udara yang luar biasa segar, dan insyaallah seorang muslim akan lebih sehat ya, daripada yang lain. Kita bersyukur bahwa Allah berikan kesempatan kita untuk bersujud kepadanya. Nikmat yang luar biasa, keindahan hidup yang paling indah adalah indahnya kita saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Mengapa ini diangkat? Karena pekan depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Benar Pak ya? Sekarang tanggal berapa Sya'ban ini? Wah, nggak tahu ini. Tahun aja nggak tahu juga nih. 144 5 ya, 5. Ini ya, kita ini sampai tahun aja nggak tahu, kadang bulan nggak tahu, apalagi tanggalnya juga berapa. 22 Sya'ban ya, 1445 ya. Pekan depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Kata Rasulullah, dzaka syahr yaghfuluna anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang sering dilupakan orang antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban ya. Maka jangan kita ya melupakan bulan ini. Enggak muncul ya. Para ulama dahulu, salafus soleh, mereka itu berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka habiskan sebagian waktu mereka untuk berdoa, ya Allah, berikanlah kami kesempatan bulan Ramadan, gitu ya. Dan ketika selesai bulan Ramadan, mereka berdoa 6 bulan kemudian. Selama 6 bulan doanya itu, ya Allah, kabulkanlah, terimalah amalan-amalan kami selama bulan Ramadan kemarin. Sehingga betul-betul mereka 6 bulan sebelumnya itu sudah berharap, rindu kepada Ramadan, cintanya kepada Ramadan ya. Ini luar biasa. Dan orang-orang yang cinta pada Ramadan ini adalah tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran bab masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah panggil adalah orang yang beriman ya. Bahwasanya orang-orang beriman inilah yang memiliki rasa rindu pada Ramadan, mereka yang rindu kepada datangnya bulan puasa. Jemaah sekalian, kalau Allah memberikan setiap malam itu bagus, ketahuilah bahwa ada satu potongan malam yang istimewa di sana, yaitu sepertiga akhir malam. Hari-hari semuanya bagus, tetapi ada satu hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam dalam satu pekan itu, yaitu hari Jumat. Di antara sekian bulan dalam satu tahun, semuanya baik, tapi ada satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Maka Allah cinta pada bulan Ramadan sama seperti Nabi Yakub ya, cinta kepada anak-anaknya semuanya, tapi ada satu yang istimewa, yaitu Yusuf
alaihissalam. Karena itulah maka jemaah sekalian, kita tarhib, kita menyambut bulan Ramadan. Suatu ketika pernah Ibnu Mas'ud ditanya oleh seorang sahabat yang lain, "Wahai Ibnu Mas'ud, kaifa tastaqbiluna Ramadan?" Wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana kalian menyambut bulan Ramadan? Kata Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ketika kami menyambut bulan Ramadan, maka al-wahid minna fi qalbihi hiqdun 'alal muslim. Ketika kami menyambut bulan Ramadan, maka tidak ada satupun di antara kami yang memiliki sakit hati kepada sesama muslim. Gitu. Jadi kalau ada di antara kita yang masih sakit hati kepada tetangganya, kalau ada di antara kita yang masih sakit hati kepada saudaranya, kepada temannya, jemaah sekalian, ini bulan Ramadan. Para sahabat, mereka tidak ada rasa sakit hati satupun. Ya, Anda yang pernah keluar dari grup, kembalilah. Atau dikeluarkan dari grup, masukkan kembali. Gitu kira-kira ya. Anda yang pernah memblokir teman-temannya gitu ya, buka blokir itu. Gunakan komunikasi yang baik. Ingat bahwa kita memasuki bulan Ramadan, kita harus bersih hati kita, jemaah sekalian. Sebagaimana para sahabat, tidak ada rasa sakit hati sedikit pun kepada sesama muslim. Kita niatkan hati kita, minimal 5 hal yang kita persiapkan. Nah, ini pertama adalah persiapan mental kita, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Mental yang betul-betul cinta pada Ramadan dan ingin membersihkan diri. Pernah ada tamu dari Azerbaijan datang ke Madinah. Ketika dari Azerbaijan ke Madinah, sampai Madinah malam hari. Bagi dia ini mesti Amirul Mukminin sedang istirahat ini. Maka dia masuk ke Masjid Nabawi dan dia berharap menunggu sampai pagi. Ternyata Pak jemaah sekalian, ketika masuk dalam Masjid Nabawi itu, dia mendengar ada orang sedang berdoa. Loh, ada orang berdoa ini. Didekatinya orang itu, dan ternyata semakin dekat dia tahu, loh, ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adalah seorang Amirul Mukminin, ya. Dia dengar doanya itu, ya, doanya Umar ketika itu, ya. Ya Rabb, hal taqbaluni taubati fatma'innu bihi au taruddani fa'izzuha. Ya Rabb, apakah engkau terima taubatku ini sehingga aku menjadi tenang, ataukah engkau tidak menerimanya sehingga aku harus sedih, kan gitu ya, harus menghibur diri gitu. Itu doa Umar ketika akhir malam itu, jemaah sekalian. Membersihkan hati, taubat kepada Allah. Bayangkan taubat, seorang yang luar biasa dekatnya dengan Rasulullah masih terus bertaubat kepada Allah, minta diampuni kesalahan-kesalahannya sampai pada malam hari Pak itu Pak. Maka tamu dari Azerbaijan mengatakan, "Anta Umar?" "Nam." Ya. "Ya, saya Umar." "Wahai Umar, kenapa Anda tidak istirahat sehingga Anda besok bisa ketemu dengan orang-orang?" Apa kata Umar? "Demi Allah, kalau seandainya satu malam ini saya gunakan istirahat, maka aku telah menghilangkan hakku kepada Allah." Gitu. Artinya saya tidak ingin kehilangan hakku kepada Allah pada akhir malam ini. Dan ketika aku tidur di siang hari gitu ya, maka sesungguhnya aku takut menghilangkan haknya masyarakatku kepada diriku. Jadi Umar itu jemaah sekalian tidurnya nggak banyak, ya. Bu ya, ibu, mana ibu ya di belakang ya. Kalau bapak itu sering tidur gitu ya. Wah ini ya, itu ingatkan bahwasanya Umar bin Khattab tidurnya tidak terlalu banyak. Karena malam hari selalu sholat dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari full untuk rakyatnya. Masya Allah. Masya Allah, rahmatullah, ini mental ya. Mental bahwasanya kita perlu mempersiapkan. Mengapa kita butuh persiapan ini? Karena Ramadan itu ibarat seperti safar.
Ketika orang itu mau safar, jemaah sekalian, ketika orang itu mau safar, maka dipersiapkan bekal-bekalnya. Berapa hari kita akan bepergian, naik apa gitu ya, kira-kira di sana nanti nginap di mana, itu sudah diperhitungkan semua itu ya. Teman-teman kita hari-hari ini ada yang berangkat ke Tanah Suci, itu sudah disiapkan semuanya, tiketnya sudah disiapkan ya Pak ya, kemudian hotelnya juga disiapkan, bahkan makannya juga sudah disiapkan, betul Pak ya. Anda sebelum berangkat ke Tanah Suci itu sudah disiapkan semuanya, itu persiapannya full 99% ya. Yang 1% adalah takdir, kalau ada apa-apa wallah alam. Jadi persiapannya panjang itu Pak, dari booking hotelnya, kan kita nggak tahu, taunya bayar selesai kan lalu berangkat, padahal itu disiapkan booking hotelnya, disiapkan kendaraannya, disiapkan apa lagi Pak, pemandunya gitu ya, disiapkan tiketnya, disiapkan wah macam-macam sudah ya. Kita sendiri juga menyiapkan diri obat-obat pribadi ya Pak ya. Ini di negeri orang, kalau sakit gawat ini ya, karena dokternya nggak seperti kita ini ya. Maka diusahakan jangan sampai sakit ketika dalam keadaan safar kan gitu. Persiapannya luar biasa, berhari-hari ya. Bahkan ada yang mau haji aja persiapannya dari sekarang nih jauh gitu ya, ngantrinya 30 tahun Surabaya ya, Surabaya nih ngantrinya 30 tahun lamanya. Persiapan luar biasa. Ramadan ya seperti kita sedang safar, bahwa kita mempersiapkan segala-galanya menuju bulan Ramadan. Ramadan seperti tamu yang akan datang ke rumah kita. Kalau ada gubernur mau mampir ke rumah kita, kira-kira rumah kita diapakan Pak? gitu ya, dibedah ya Pak ya dicat ya. Ya, semua yang ada di ruang tamu pastikan steril semuanya, bersih dan sebagainya. Kita ingin menservis orang tamu ya, entah gubernur atau ulama yang besar mau datang ke rumah kita gitu ya, kita persiapkan semuanya. Besan ya, nah, besan ke rumah kita, ini kita siapkan kamarnya, betul-betul kita persiapkan dengan full ya. Sama dengan Ramadan jemaah sekalian, kita perlu mempersiapkan ini agar tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Kita jadikan lebih istimewa dari bulan-bulan yang lain. Makanya rumah kita yang belum dicat silakan dicat ya kan, yang belum ada dibersihkan, bersihkan semuanya. Kerja bakti ya Pak RT, mana Pak RT ya, Pak RT sebelum Ramadan jangan sampai banjir gitu ya, baru masuk Ramadan banjir, waduh ya. Jadi perlu kerja bakti warga semuanya di rumah masing-masing, di depan rumah masing-masing, agar masuk Ramadan enak dan nyaman kita semuanya. Satu, persiapan mental. Mental artinya adalah niat bahwa kita Ramadan ini harus istimewa. Bulan Ramadan bulan istimewa, maka kita harus punya keistimewaan pada bulan Ramadan ini. Beberapa teman itu ada yang infaknya sudah dipersiapkan, nanti Ramadan tak siapkan ini ya. Untuk bab masalah takjil, nah kan sudah didata sekarang kan ya, sudah di cover oleh si A gitu ya. Untuk yang bab masalah ini di cover oleh si B. Guru-guru TPQ gitu ya, ada beres apa namanya, kardusnya udah siap gitu ya, kardusnya doang nih tinggal ngisi ya. Jemaah sekalian, infaknya sudah direncanakan semuanya, itu sudah dari sekarang jemaah sekalian ya. Jadi kalau ada di antara kita masih belum merencanakan sesuatu di bulan Ramadan nanti, ibu ya, nah, kalau ibu kan senang belanja-belanja gitu ya, nah, jadi bekal-bekal para guru-guru TPQ kita ini harus betul-betul anda penuhi ya. Termasuk juga orang-orang yatim piatu yang ada yang kita miliki ya. Kan kita punya yayasan yatim piatu, betul ya? Tidak ada cabang kecuali dia harus memiliki panti asuhan, betul ya? Nah, ada itu panti asuhannya. Maka Anda harus lihat ada berapa orang di sana. Ramadan ini harus mereka kita bahagiakan.
kita istimewakan. Nah, gitu ya. Dengan apa? Ya dengan banyak-banyak hadiah infak kepada mereka. Jemaah sekalian, persiapan mental. Ada beberapa teman kita yang, Ustadz saya Ramadan mau berangkat gitu. Kemana? Ibadah di Masjidil Haram. Luar biasa ya, ibadah di Masjidil Haram sengaja pada bulan Ramadan. Bahkan tradisi orang Arab, kalau Ramadan Pak, akhir Ramadan full ya, penuh. Bahkan bisa-bisa sama dengan musim haji ya, atau bahkan melebihi musim haji. Ramadan akhir Pak, orang-orang Arab dari berbagai kota, desa itu datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Mereka ibadah di sana, iktikaf ya selama 10 hari. Termasuk juga jamaah Indonesia yang datang ke sana, karena ada program Ramadan, program iktikaf 10 hari, luar biasa. Ini ajak istri, ajak anak kita ya. Anda yang belum pernah merasakan iktikaf di Masjidil Haram, tidak apa-apa sekali-kali ya. Masih ada waktu kan ini kan, nah, untuk persiapan berangkat sholat di Masjidil Haram. Masya Allah, kita jadikan istimewa dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Ini perlu persiapan, perlu mentalitas, perlu rencana jamaah sekalian. Sekali lagi bahwa setiap kita yang tidak merencanakan sesuatu yang baik di bulan Ramadan, maka Ramadan tidak akan ada apa-apanya. Yang tidak merencanakan istimewa pada bulan Ramadan, maka selesai Ramadan tidak akan ngefek sama sekali, tidak akan banyak terasa oleh dirinya. Jemaah sekalian, mental. Yang kedua adalah spiritual. Mana tadi? Ah, ini ya. Spiritual itu adalah ibadah ya. Rasulullah puasa sunnah yang paling sering itu adalah pada bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Puasa sunnah. Jadi kalau ada di antara kita yang belum puasa sunnah sama sekali, masih ada waktu nih ya. Bisa Senin besok ya. Atau Daud boleh sampai menuju pada bulan Ramadan ya. Kemudian jemaah sekalian, doa. Rasulullah jauh-jauh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Begitu rindunya Rasulullah, begitu rindunya para sahabat, sampai spiritualnya juga ditata jemaah sekalian. Saya melihat ada beberapa grup WA gitu ya, one day one juz, betul kan? Nah, itu grup yang memang baca Quran satu hari satu juz. Nah, luar biasa. Terus itu istiqomah jalan. Ada yang grup emak-emak, ada yang bapak-bapak ya. Itu istiqomah. Dan mereka kalau sudah mau Ramadan ini Pak ya, mempersiapkan diri lebih dari satu juz. Ketika Ramadan 3 juz satu hari gitu. Luar biasa ya. Ini grup yang luar biasa ini, berkah ya. Maka perlu memang gimana kita mensupport saudara-saudara kita, keluarga kita, bahwasanya nanti Ramadan ini harus spiritualnya lebih. Kan one day one juz ya. Ketika Sya'ban ini jadi 2 juz gitu. Ketika nanti Ramadan 3 juz satu hari gitu. Jadi ada persiapan spiritual menuju ke sana. Ada juga sih yang targetnya sekian kali hatam, tapi Sya'ban nggak ngapa-ngapain. Ketika Ramadan bingung kan ya, waduh ini gimana nih, mau 3 kali hatam, personal ya. Kalau hatam bersamaan sih di masjid di mana-mana rata-rata 7 kali hatam, di musola, di masjid 7 kali, 8 kali hatam ya. Tapi ini personal masalahnya, bahwa baca Qur'annya itu di rumah. Yang di masjid tetap jalan karena syiar. Di rumah, kenapa? Karena kita ingin menghidupkan rumah kita, memberikan cahaya. Kata Rasulullah, nawiru buyutakum bis salati wa tilawatil Qur'an. Cahayalah rumah kalian dengan sholat sunnah dan bacaan Al-Quran gitu. Jadi rumah kita ini harus sering-sering dikasih bacaan Al-Quran. Saya percaya teman-teman yang masuk dalam grup One Day One Juz itu
ya rumah tangganya baik-baik rata-rata. Kenapa? Karena setannya pergi semua. Tiap hari baca Quran 1 juz di rumahnya kan. Jadi insya Allah setannya pergi semua itu, nggak mau ada di dalam rumah itu. Nah, Ramadan luar biasa mereka. Maka jemaah sekalian, di antara kita yang masih belum punya rencana gitu ya, maka rencanakan dari sekarang. Atau bahkan masuk dalam grup kan gitu ya. Ada grup gak gitu? Kan grupnya kan banyak ya. Bahkan itu bisa lintas kota, bahkan lintas negara itu. Lintas negara, Pak. Kenapa lintas negara? Kan pakai WA. Sehingga bisa jadi teman-teman yang lagi kuliah di Malaysia di mana itu dalam satu grup. Ini luar biasa semangat anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Itu untuk menghidupkan bacaan Al-Qur'an mereka di rumah mereka masing-masing. Dari sekarang sudah spiritualnya sudah dinaikkan gitu. Puasanya sudah mulai naik, baca Qur'annya juga sudah mulai naik. Apalagi infaknya luar biasa ini. Momen Palestina ini adalah momen yang memberikan kesempatan kita untuk banyak infak jemaah sekalian. Jadi Palestina itu sebenarnya adalah memberikan kita kesempatan untuk banyak infak. Ya, mereka pasti insya Allah akan ditolong oleh Allah. Persoalannya melalui tangan kita ataukah tidak? Nah, itu. Kalau kita ikut bantu, maka itu pahala untuk kita jemaah sekalian. Kalau kita tidak ngasih, mereka kalau takdirnya dapat ya dapat dari tangan orang lain gitu. Maka sebenarnya itu justru lebih mengetuk pada diri kita masing-masing. Infak itu kembalinya untuk kita jemaah sekalian. Infak itu li anfusikum ya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, untuk kalian gitu. Makanya ketika lihat kita kemarin ya, beberapa hari Kamis yang lalu, saudara kita ada 150 yang syahid ya. Padahal mereka itu dalam rangka untuk mendapatkan bantuan kan gitu. Bantuan datang, maka orang-orang Palestina pada mendekatkan begitu. Yang mendekat itu justru dibunuh oleh tentara-tentara Israel, ditembaki oleh mereka jemaah sekalian. Ini kejamnya luar biasa Israel ini. Betul-betul kejam ya. Insya Allah di-share sama teman-teman ya di grup ya. Ini loh Israel nih, kejamnya luar biasa. Ada orang yang sedang kelaparan, lalu menunggu mengambil bantuan, justru ditembak oleh mereka. Sampai tadi pagi salat infonya adalah ada 150 yang syahid ya, diantara saudara kita di Palestina. Ini Israel yang luar biasa jahatnya ya. Mereka dari bangsa Yahudi yang Allah sudah ingatkan ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Ya mereka itu sudah ya. Sampai ada yang membakar diri ya. Di mana, di Amerika ya. Anda tahu sudah semuanya itu. Jemaah sekalian, ini kesempatan infak kita. Saya ingin Anda punya rencana Ramadan nanti ini infaknya diperbesar untuk saudara kita Palestina. Nah gitu ya. Kanan kiri kita oke lah, tapi Palestina khusus gitu ya, harus ditambah jemaah sekalian. Saudara kita yang mereka butuh luar biasa akan bantuan-bantuan kita. Lanjut jemaah sekalian. Pertama mental, kedua adalah spiritual tadi ya, spiritual dengan ibadah dan doa-doa kita. Yang ketiga adalah intelektual, belajar tentang fikih puasa, fikih taraweh ya, fikih hilal ya. Kan selalu tiap tahun selalu itu dibicarakan gitu Pak ya. Kalau kita sudah punya dasar fikih yang baik, maka obrolan itu pasti sesuatu yang ya kita tidak baru gitu ya, tetapi adalah sesuatu yang sudah pernah kita pelajari. Terutama ibu-ibu nih biasanya tanya bagaimana bab masalah orang yang sedang punya hutang gitu ya, bab masalah hutang puasa, bab masalah fidyah kan itu ya, bab masalah itu fikih ya, yang ilmu itu sudah pasti sudah ada, tinggal kita baca aja selesai gitu. Kadang anak sekarang baca itu nggak siap ya, buka YouTube ya. Gitu. Berapa Ustaz besarnya fidyah, klik, nah, nanti ada Ustadz yang ngomong di sana kan.
Ini anak sekarang begitu. Kalau baca kelamaan, wes denger aja dari para ustadz gitu ya. Ini anak-anak sekarang. Jadi kalau ada masalah tinggal klik di HP-nya. Kita ada masalah apa tanya, ada di HP kita, jemaah sekalian. Ada mau ustadz siapa? Ini banyak ustadz yang lainnya. Termasuk bab masalah zakat. Ini gimana Ustaz zakat? Profesi. Ini zakat ini dan itu. Ada semua jemaah sekalian. Pembahasan itu lengkap. Ya, makanya dari sekarang kita banyak-banyak dengar fikih zakat, fikih puasa, fikih taraweh gitu Pak ya, tentang hilal ya dan sebagainya yang terkait dengan pada bulan Ramadan. Hatta fikih Idul Fitri, nah kan gitu ya, itu dibaca, didengar gitu ya, persiapan kita menuju bulan Ramadan, sehingga tidak ada rasa ragu ini gimana nih kalau ada gini dan gini, semuanya sudah ada jemaah sekalian. Persiapan intelektual. Beberapa teman itu ada yang kalau awal Ramadan itu dia jalan-jalan sambil melihat orang yang ru'yatul hilal, nah gitu. Jadi meskipun mazhabnya adalah hisab, tetapi saya lihat dia ingin melihat bagaimana mereka itu melihat hilal kan gitu. Setidaknya ngertilah dunia itu gitu ya. Apa kelihatan sedikit ataukah setengah kan itu ya, berapa menit hilal itu muncul, berapa detik muncul di video kan itu. Sekali-kali biar tahu ya, biar tahu. Karena hanya denger aja tapi nggak pernah lihat di lapangan juga kita jadi penasaran nih. Makanya nggak apa-apa nanti traveling kan ya, nah, gitu. Kemana? Ke Tanjung Kodok. Alhamdulillah nih tempat-tempat itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, tempat-tempat untuk ru'yatul hilal disiapkan. Di Tanjung Kodok bahkan sampai ada hotelnya. Ada hotelnya, Pak. Ya, jadi kalau mau nginap ya tinggal di hotel itu gitu. Luar biasa sudah ya. Jadi sarana itu sudah ada, tinggal kita mau belajar atau tidak. Nah, gitu. Kita perlu kepo, apa kepo itu, Pak ya? Ingin tahu ya. Ingin tahu apa sih ya? Hilal itu seperti apa gitu. Masa nggak pernah lihat ru'yatul hilal kan gitu. Para sahabat aja lihat. Gitu. Apalagi kita zaman sekarang gitu ya. Kalau anak muda, udah Ustaz saya buka di YouTube aja lah gitu. Kan film, video. Kalau real kan lebih enak ya, lebih mengena pada kita semuanya. Intelektual. Yang keempat jemaah sekalian adalah persiapan finansial. Finansial berarti keuangan ya. Bahwa ini memang anggaran khusus bulan Ramadan harus lebih atau 2 kali lipat atau 3 kali lipat daripada bulan yang lain. Bu ya, ini Bu di belakang nih ya. Sampaikan pada Bapak anggaran untuk bulan Ramadan 2 kali atau 3 kali lipat atau bahkan lebih dari bulan-bulan yang lain gitu. Maka dari sekarang disiapkan anggaran itu untuk ngasih pada orang lain ya. Palestina bisa jadi anggaran 1 bulan untuk Palestina begitu. Ini luar biasa Pak. Palestina ini betul-betul sangat membutuhkan kita, sangat membutuhkan ulur tangan kita. Negara-negara ini sudah bergerak semua ini ya. Pada Yordan juga bergerak, Mesir juga bergerak, yang sana juga bergerak, dan kita alhamdulillah sudah sebagian kita juga sudah bergerak. Intinya terus kita bantu ya. Mereka kalau orang ada gitu ya, hanya mereka butuh perangkat-perangkat dalam perjuangan mereka. Mereka butuh senjata. Maka negara-negara yang bisa mensuplai semoga sampai pada saudara kita di Palestina. Mereka butuh makanan ya, karena bisnis mereka, cocok tanam mereka itu kan dihabisi oleh tentara-tentara Israel. Jadi rakyatnya itu butuh makanan, butuh obat-obatan gitu ya, dan butuh senjata. Kalau orang kami ada gitu. Jadi mereka itu nggak butuh orang, butuh perangkat-perangkat untuk menghadapi tentara Israel. Jemaah sekalian, itu kondisi kita, saudara kita di Palestina, dan saya berharap memang ini adalah istimewa untuk kita, bahwa kita memberikan lebih daripada yang lainnya.
Yang kelima adalah persiapan fisik. Tubuh kita ini kalau nggak terbiasa puasa, tiba-tiba puasa Pak, langsung masuk rumah sakit, ya kan? Biasa awal bulan para dokter tahu biasanya ini awal bulan Ramadan ini mesti pasiennya lebih lah daripada yang lain gitu. Kenapa? Banyak orang kaget Pak gitu. Karena nggak pernah puasa gitu. Jadi buka puasanya melampaui. Pas buka puasanya itu loh Pak, melampaui. Bukan pas puasanya cuma sekalian. Kalau pas puasanya sehat, pas bukanya ini yang ya larangan-larangan ternyata ditabrak. Sudah tahu kena gula masih aja gitu ya. Sudah kena diabetes tahu dilanggar lagi. Ini yang hati-hati jamaah sekalian ya. Jadi jaga tubuh kita. Ketika masuk pada bulan Ramadan, kondisi dalam keadaan fit, kondisi lagi enak ya. Dan sudah terbiasa sholat, terbiasa puasa, masuk bulan Ramadan biasa sudah. Terbiasa tahajud masuk Ramadan, ya tetap tahajud insya Allah gitu. Ditambah dengan taraweh, insya Allah alhamdulillah nggak jadi masalah gitu. Jadi jemaah sekalian, betul-betul ini adalah bulan mulia yang kita persiapkan sampai fisik kita juga iya. Kenapa fisik iya? Karena load kita tinggi Pak. Yo taraweh, yo tahajud, ya kan ya? Ya baca Quran, loh kan? Baca Qurannya juga yo malam hari, yo siang hari kan gitu. Sehingga ibadahnya lebih daripada yang lainnya. Sementara pekerjaan juga numpuk kan gitu ya. Di kantor itu nggak ada habis-habisnya itu. Ya, di mana-mana kantor itu kalau ada pekerjaan nggak ada habisnya, ada terus gitu. Ya, pekerjaan tetap jalan, tapi ibadahnya harus lebih. Nah, ini membutuhkan apa? Kesehatan yang fix, ya. Persiapan fisik, ya. Mas Muslimin rahimakumullah. Rasulullah pernah tanya kepada seorang laki-laki, hal sumta fi surori Ramadan. Jadi ini kasus Pak ya. Ada orang laki-laki ditanya oleh Nabi, kamu kemarin sebelum Ramadan puasa enggak? Kata orang itu, enggak ya Rasul. Nah, kalau gitu nanti Anda puasalah ya 2 hari ya dikodok. Nah, maksudnya kodok ya, mengkodok selesai Ramadan nanti gitu. Itu artinya apa jemaah sekalian? Bahwa betapa pentingnya puasa sebelum Ramadan. Sampai ada orang yang tidak puasa disuruh mengganti nanti selesai Ramadan. Hadis riwayat Muslim, ya. Apa yang dimanage? Yang dimanage adalah waktu kita, hati kita, tenaga kita, harta kita, dan keluarga kita. Nah, ya. Jadi keluarga ini memang harus betul-betul kita support dari sekarang. Ya. Kamu nanti gimana aktivitasnya? Ya. Anak-anak kita ini Pak, kalau kita biarkan loss, ya kan, tidak ada apa-apa. Sekolah, alhamdulillah kalau sekolahnya itu memantau kan begitu. Tapi begitu sekolah tidak ada yang memantau, sekolah-sekolah tertentu tidak ada yang memantau aktivitas Ramadan, bisa jadi anak kita juga loss, ya. Tidak ada yang memantau baca Qur'annya, tidak ada yang memantau tentang tarawehnya, sampai bolong-bolong gitu ya. Itu mungkin terjadi, taraweh itu bolong, ya. Maka saya minta jamaah sekalian, anak-anak kita, keluarga kita dijaga, jangan sampai tarawehnya bolong, ya. Meskipun hanya 2 rakaat, gitu ya. Ustaz ini sibuknya, kita lagi safar nih, udah kalau lagi safar, udahlah berhenti sebentar, 2 rakaat dulu aja, gitu. Kan taraweh kan 11 gitu ya. Tidak ada salahnya 2 rakaat dulu. Nah, gitu. Ketika nanti itu bisa melanjutkan, lanjut. Kalau tidak, minimal tidak bolong lah, gitu Pak. Jadi Islam itu agama yang mudah. Harus 11, enggak juga. Kalau kita lagi tidak enak badan gitu ya, tetap 2 rakaat nggak apa-apa, gitu. Ya. Jadi kondisi safar nggak apa-apa, 2 rakaat nggak apa-apa. Gitu. Jadi pastikan tidak bolong ketika kita tarawih kita, gitu. Termasuk juga puasa kita ya. Kalau safarnya safar yang jauh dan penting luar biasa, ya bolehlah kita tidak
tidak berpuasa. Tapi kalau safarnya ke tanah suci, ya puasalah. Mau di sana puasa semua orang kan gitu. Ya, semuanya puasa. Dan ke sana juga dalam rangka ibadah, maka ibadahnya tetap jalan gitu. Ustadz nggak tahu waktu gimana Ustadz? Berangkat naik pesawat. Nanti waktu sahurnya batasnya jam berapa? Kan di atas pesawat. Nggak tahu kan gitu ya. Ini di atas negara apa? Sudah masuk sahur atau belum gitu ya, atau sudah buka puasa atau belum gitu ya. Nggak usah banyak teori, jalani dulu sudah. Kalau saya begitu, Bapak Ibu sekalian, nggak usah banyak berpikir yang aneh-aneh, jalani dulu aja. Anda naik pesawat gitu ya, bilang sama penjaga di dalam pesawat, Pak, nanti kalau waktunya buka puasa tolong kasih tahu ya gitu. Selesai sudah. Pak, nanti kalau waktunya sahur kasih tahu ya gitu. Itu pesawat yang umum ya. Tapi beberapa pesawat sudah ngerti biasanya, sudah tahu. Oh ini banyak jamaah nih, sehingga ketika waktu-waktu sholat itu selalu dikasih tahu. Bahkan azan, kalau pesawat tertentu ada azannya di sana. Jadi berangkat dulu, mulai dulu, nanti akan ada jalan di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati waktu ya penting ya, waktu. Karena waktu ini nggak terasa tiba-tiba sudah masuk Ramadan, ya kan? Nanti nggak terasa tiba-tiba masuk 10 hari akhir kan gitu. Nggak terasa tiba-tiba masuk Idul Fitri dan sebagainya. Jadi dunia ini jamaah sekalian, 1 tahun itu ibarat 1 bulan. 1 bulan ibarat 1 pekan. 1 pekan ibarat 1 hari. Ya, kita dulu main kelereng Pak ya, sekarang sudah sepuh. Padahal baru kemarin main kelereng sama teman-teman, nggak terasa sudah sepuh. Dan kita tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Masalah sudah mengembal. Jadi waktu kita jaga. Ini salah satu fadilah ya di bulan Ramadan, bahwa di surga itu ada sebuah pintu, yang pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Pintu itu namanya Babur Rayyan, yaitu pintu Rayyan. Sehingga ada masjid namanya Masjid Ar-Rayyan gitu ya. Berarti masjid itu mereka orang yang berpuasanya luar biasa gitu ya. Berharap mendapatkan pintu Ar-Rayyan ya, di surga nanti. Inna fil jannati baban yuqaluhu Rayyan yadkhulu minhu as-shaimun. Yang hanya orang berpuasa saja yang masuk melalui pintu itu ya. Jadi nggak ada pintu belakang Pak ya, semuanya pintu depan. Kalau kita ini kan di dunia masih ada pintu samping ya Pak ya, ada pintu belakang, ada lewat genteng gitu ya. Yaitu di dunia, seperti anak mahasiswa kan, seringkali saya dicurhati, Ustadz ini tugas ini nggak bisa dikerjakan ini karena begini banyak alasan ya. Ya saya bilang, kalau memang pintu depan nggak ada, cari pintu samping gitu. Pintu samping nggak ada, lewat jendela nggak apa-apa gitu. Mau cari data kok susah gitu. Cari data kok susah. Udah cari sebisa mungkin, namanya anak muda kan ya. Nggak boleh putus asa. Ya, pintu belakang silakan, pintu samping silakan, lewat jendela silakan, lewat genteng juga silakan. Yang penting data itu dapat. Nah, gitu. Akhirnya dapat mereka. Memang butuh tekad ya. Tekad untuk berusaha keras sehingga mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke. Pintu Rayyan ini pintu depan Pak ya, nggak ada samping ya. Kita perlu memantaskan diri kita bahwa kita sukses pada bulan Ramadan. Memantaskan diri. Artinya sudah siap nih Ramadan kan itu ya. Sudah siap ya. Memantaskan diri kalau kita sukses pada bulan Ramadan. Memantaskan diri kita betul-betul mendapatkan ketakwaan insyaallah. Ini kebiasaan Rasulullah ya. Pada bulan Ramadan rutin ya. Sahur meskipun kita itu kuat ya Mas kalian, ya tetap sahur lah. Jangan terus mentang-mentang saya ini badannya besar gitu ya. Padahal butuh makan banyak juga itu. Ya, tetap sahur lah. Ya. Ini sunnah-sunnah Rasul ini ya. Jadi jangan kita meremehkan satupun di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu. Rasulullah tasahharu
fa inna fis sahuri barakah. Meskipun hanya minum air saja gitu. Sahur ya. Segera berbuka puasa, doa. Ini doa ini kalau anak-anak kita alhamdulillah ya. Ramadan doa buka puasanya rutin. Ya. Tapi bapaknya dan ibunya kadang-kadang lupa gitu. Ya, maklum faktor usia ya, faktor usia. Sehingga memang harus selalu ada yang ingatkan. Menjaga lisan, servis keluarga, meninggalkan syahwat, baca Quran dan iktikaf. Nah, maka ada buku namanya Fikih Iktikaf. Nah, gitu Pak ya. Menarik itu. Ya, Fikih Iktikaf. Biar katanya begini, katanya begini. Itu baru kata-katanya, buka aja fikihnya, Fikih Iktikaf. Klik. Nah, banyak ya. Banyak tulisan-tulisan bicara masalah fikih iktikaf. Ustadz, mata saya nggak kelihatan. Udah buka YouTube kalau gitu kan ya. Fikih iktikaf Ustadz Adi Hidayat kan gitu kan ya. Klik. Nah, ada bicara banyak masalah iktikaf. Fikih iktikaf Ustadz Abdul Somad misalkan. Muncul itu. Ya. Anak sekarang luar biasa nih Pak ya. Kalau buta apa-apa anak-anak suruh ngeklik nanti. Bapaknya tinggal dengerin aja kan ya di rumah. Bagaimana fikih iktikaf ya pada bulan Ramadan agar betul-betul kita setiap hari punya nilai iktikaf. Wah ya. Setiap hari punya nilai iktikaf. Kan modalnya cuma dua. Niat di masjid, selesai. Niat iktikaf, posisi di masjid, itu sudah dapat nilai iktikaf jemaah sekalian. Sehingga iktikaf kita selama Ramadan ya setiap hari lah gitu. Setiap hari, meskipun hanya 5 menit, meskipun hanya 10 menit, meskipun 1 jam gitu ya. Sementara kalau kita ingin seperti Rasulullah dan para sahabat ya 10 hari full, tidak keluar-keluar ya, masuk sampai ketika Idul Fitri baru keluar, atau masuk sampai nanti ketika selesai Ramadan ya, kan selesainya maghrib kan ya. Hari di dalam Islam itu dari maghrib ke maghrib. Jadi orang memulai hari dalam Islam itu dari maghrib. Makanya ada hilal. Nah, hilal itu artinya memulai bulan itu. Nah, gitu. Sehingga tarawih duluan sebelum puasa kan begitu. Sehingga takbiran duluan ketika Idul Fitri sebelum salat Idul Fitrinya. Karena hari kita adalah dari maghrib sampai ke maghrib. Berbeda dengan Masehi ya. Jam 12 malam, nah itu tet. Kalau kita dari maghrib ke maghrib, nah ini kan fikih, ya fikih yang harus kita pelajari. Itikaf juga sama, itu fikih itikaf, nah gitu. Ada itikaf yang ya itikaf biasa, tapi ada itikaf yang betul-betul seperti Rasulullah dan para sahabat. Nah ini yang kita inginkan, ya. Bagaimana 10 hari full di masjid. Anda yang belum pernah 10 hari full di masjid, saya anjurkan minimal 1 kali dalam seumur hidup Anda. Yang belum pernah ya, minimal 1 kali seumur hidup Anda. Di sini tidak apa-apa. Oleh panitia disiapkan semuanya, ya Pak ya, betul ya. Disiapkan makannya, sahurnya, disiapkan buka puasanya, laundrynya. Ada laundrynya? Bukan. Kan ganti baju. Oh ya, disiapkan tempat kopornya nanti ya. Nah, nanti laundrynya nanti selesai Ramadan. Nah, gitu. Jadi disiapkan pakaian selama 10 hari. Gitu. Ya. Kalau perlu ada yang bagian ngambilkan dari keluarga kita. Minimal 1 kali, Pak. Seumur hidup Anda itikaf 10 hari seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan Rasulullah di akhir hayatnya jemaah sekalian, tahun terakhir Nabi itu di Ramadan itu itikafnya 20 hari full ya Pak. Kata-kata full itu berarti tidak keluar ya, siang malam nggak keluar dari masjid. Di akhir ini kan saya lihat banyak orang-orang yang wajah-wajahnya sudah maaf Pak ya, bisa jadi akhir kita ini kan gitu ya, bisa jadi akhir. Jadi nggak ada salahnya nanti 20 hari seperti Rasulullah. Nah gitu. Karena sudah terbiasa 10 hari, maka sekali-kali 20 hari. Nah gitu. Jemaah sekalian ya, itu fikih itikaf. Ya. Ada dengar dari ustadz mana aja, insya Allah sama. Karena
karena itu syar'inya ya sama gitu ya, tidak termasuk dalam khilafiyah gitu. Jemaah sekalian, itu yang saya sampaikan. Semoga ini memberikan sebuah semangat kita untuk memasuki bulan Ramadan pekan depan. Betul Pak ya? Pekan depan. Yes. 1, itikafnya setiap hari. 2, berusaha untuk itikaf 10 hari. Ya, meskipun hanya 1 kali selama hidup kita. Biasanya kalau sudah 10 hari Pak, kepingin lagi Pak itu Pak. Kepingin lagi. Ini ada jemaah kita ini ya, 10 hari di tanah suci, Masya Allah. Bukan hanya tanah suci, di Masjidil Haram. Nah, ini perlu dicontoh ini ya. Ngajak anak, ngajak istri, semuanya 10 hari full di Masjidil Haram. Gak usah tanya di mana mandinya, udah itu teknis. Semuanya ada solusinya insya Allah ya. Yang penting bawa kalau orang Arab itu parfum ya. Yang penting ceros gitu, wangi semuanya kan. Gitu. Bab masalah mandi itu belakangan. Arab itu tidak seperti kita Pak. Kita kan sering keringatan. Kalau di sana enggak, panas tapi kering. Gitu. Jadi baju dipakai itu seharian ya enggak terlalu bau. Gitu. Selama kita memang di dalam ruangan dan sebagainya enggak bau. Kenapa? Karena kering. Beda dengan kita yang mudah berkeringat. Kita kan tropis, mereka enggak gitu. Nah ini nanti insyaallah ini adalah pengalaman-pengalaman yang perlu ditularkan pada yang lainnya. 10 hari full di tanah suci, 10 hari full di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ini perlu niat kalau itu Pak ya. Ya karena melewati banyak screening. Jadi tidak hanya sekali Pak, sampai 5 bahkan 10 kali. Orang Israel tuh ngecek satu-satu orang Indonesia mana ini gitu. Dan ngeceknya itu tidak hanya sekedar berkasnya, pakai senjata mereka itu. Ya, ada yang udah pernah masuk ke sana ya, ke Al-Aqsa, itu mereka ngeceknya itu sampai senjatanya didodongkan satu-satu gitu. Masya Allah. Laknatullah alaihim ya. Kita ini ibadah tetapi seakan-akan dicurigai betul sama orang-orang Israel itu. Baik, demikian yang saya sampaikan. Semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakul khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salin walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.